Kak Hana sebagai liturgos, kemudian ada Bunda Ina sebagai pelayan firman, kemudian ada kakak-kakak di balik layar, yaitu ada kakak Itong sebagai videografer, kemudian ada kakak Ferdi, kakak Rio, dan kakak Togar. Halo. Itu suaranya yang main musik nih. Nah, adik-adik yang semangat ya hari ini, karena kita akan bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita mulai impa kita, Kak Hana harap adik-adik sudah mandi, sudah ada Alkitab di sampingnya, kemudian juga didampingi oleh orang tua ya. Nah, sebelum kita mulai impa kita di pagi hari ini, kita masuk ke saat teduh terlebih dahulu. Kak Hana persilahkan. Ya adik-adik, sudah saat teduh dan kita akan menyanyikan satu pujian untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan pujian tangan kanan, tangan kiri. Semangat! Kalau nggak semangat kita ulang sampai 10 kali. Tangan kanan, tangan kiri, pujai jari, direntangkan, dirampatkan, putar ke belakang. Sayang tangan, lentik jari, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri, mempunyai jari, direntangkan, dirampatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Balik lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay. Nah, tadi kita sudah menyanyikan satu pujian, sekarang kita masuk ke doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini. Walaupun mereka masih dari rumah masing-masing dan kami hanya bertemu melalui udara, kiranya Tuhan mau memberkati mereka agar mereka dapat memahami dan memuji nama-Mu dengan sukacita dan selalu mengikuti impa dengan tekun. Tuhan, kami menyerahkan impa kami di pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan pimpin setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari ini dan adik-adik kami yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu tersampaikan dan adik-adik kami dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya undang berdiri dan kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 yang bunyinya, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selalu untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian pembacaan Alkitab ini. Teman-teman silakan duduk kembali. Ya adik-adik,
Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian lagi. Bapa, ku datang padamu. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, selalu sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita dan rasa syukur kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kita siapkan Alkitab kita, Bunda ulangi ya. Kita buka Alkitab kita dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Sudah siap? Kalau sudah siap, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita berdoa terlebih dulu, minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan boleh memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan melalui ibadah IMPA pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan membimbing kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak, kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama. Anak-anak membacanya di rumah, Bunda membaca di sini. Mari kita baca bersama-sama. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3 dengan perikop pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Ya, anak-anak, pernahkah anak-anak dimarah sama papa atau mama? Pasti pernah ya. Kalau papa atau mama marah, apakah papa atau mama itu benci kepada anak-anak?
Tentu tidak ya. Papa dan mama marah itu karena papa dan mama sangat mengasihi dan menyayangi anak-anak. Seperti halnya bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi adalah tentang Hosea dan Gomer, seperti gambar ini. Siapa Hosea dan Gomer? Hosea dan Gomer adalah sepasang bapak dan ibu. Bapak Hosea sangat mengasihi dan menyayangi ibu Gomer. Tetapi ibu Gomer selalu tidak taat kepada bapak Hosea. Selalu menyakiti hati bapak Hosea. Namun walaupun begitu, bapak Hosea tetap memaafkan, mengampuni, dan menerima ibu Gomer kembali. Bapak Hosea adalah gambaran tentang Allah, Tuhan kita yang sangat baik, yang begitu mengasihi dan menyayangi kita, umat manusia. Sedangkan ibu Gomer adalah gambaran tentang kita, umat manusia, yang selalu tidak taat kepada Tuhan, yang selalu menyakiti hati Tuhan. Kasih Tuhan tidak hanya berupa pertolongan dan pengampunan saja, tetapi kasih Tuhan juga bisa berupa penghukuman. Supaya apa? Supaya kita menjadi umat manusia yang lebih baik lagi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau papa atau mama marah, bukan berarti papa atau mama tidak sayang kepada anak-anak. Papa dan mama marah pasti ada penyebabnya. Mungkin karena anak-anak tidak taat kepada orang tua, atau anak-anak tidak pernah dengar-dengaran akan nasihat orang tua, atau bisa juga anak-anak sering melawan kepada orang tua. Contohnya, ketika mama marah melarang anak-anak tidak boleh main hujan, tetapi anak-anak tidak mau dengar-dengaran nasihat mama, terus main hujan. Apa yang terjadi? Anak-anak jatuh sakit, batuk, pilek, demam. Pasti nggak enak rasanya ketika sakit. Tidak bisa bermain dengan teman, tidak bisa makan dan minum yang enak. Papa dan mama marah supaya anak-anak tidak jatuh sakit, supaya anak-anak menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, anak-anak, hari ini kita diingatkan jika kita ingin merasakan kasih Tuhan, kita harus tekun mengenal Tuhan. Caranya bagaimana? Yang pertama, harus rajin berdoa. Yang kedua, rajin baca dan mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, harus selalu mau mendengarkan nasihat orang tua. Yang keempat, selalu bersyukur dalam segala hal. Ketika keempat hal ini kita lakukan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini bertepatan dengan HUT Pelkat PKLU. Kita harus belajar dari opa dan oma. Walaupun mereka sudah sangat tua, tapi mereka tetap tekun beribadah, tetap tekun berdoa, tetap tekun membaca firman Tuhan. Mereka melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh supaya merasakan kasih Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan melalui pelajaran Hosea dan Gomer. Kita akan merasakan kasih Tuhan ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan cara berdoa, rajin membaca firman Tuhan, mau mendengarkan nasihat orang tua, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Mari kita belajar bersama-sama, Bunda dan anak-anak, supaya kita dapat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin.
Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh belajar dari Bapak Hosea, agar kami boleh selalu tekun untuk mengenal Tuhan dengan cara berdoa, rajin membaca firman Tuhan, mau mendengarkan nasihat orang tua, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Ketika Tuhan melihat kerinduan dan ketekunan kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan, memampukan kami untuk kami boleh senantiasa tekun mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami khusus berdoa untuk anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan kecerdasan, agar mereka pun boleh tekun belajar walaupun masih harus belajar dari rumah. Mereka boleh belajar dengan tekun, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka, sehingga Tuhan akan memberikan nilai-nilai yang terbaik buat anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan melalui mematuhi protokol-protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dengan bersih. Biarlah itu semua boleh memberikan kesehatan yang baik buat anak-anak. Kami juga berdoa untuk para orang tua, kiranya Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan dan usaha mereka, supaya mereka dapat merawat dan mencukupi segala kebutuhan putra-putri mereka. Memberikan kesehatan juga bagi para orang tua agar mereka boleh bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para majelis, presbiter, dan para pegawai yang ada di gereja. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan senantiasa agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab serta pelayanannya dengan baik. Melayani kami para jemaatnya sehingga kami boleh bersama-sama mewujudkan iman dan ibadah kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi yang Tuhan sudah tetapkan menjadi wakil kami untuk memimpin negara Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Presiden agar dapat menetapkan peraturan-peraturan, dapat menetapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Kami percaya jika Tuhan sudah memilih Bapak Jokowi sebagai pemimpin kami, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Bapak Jokowi, sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Indonesia ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, nanti persembahannya adik-adik titipkan ke orang tua. Nanti biar orang tuanya adik-adik yang menyetorkannya ke gereja ya. Nah kita naikkan pujian kita untuk mengiringi persembahan kita, yaitu pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Yang semangat! Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku.
adik-adik, kita berikan persembahan kita. Kita sudah memberikan persembahan kita dan saatnya kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Adik-adik ikuti kata-kata Kahana. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati kedua orang tua kami. Sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi kerajaan. Amin. Ya, untuk menutup impak kita di pagi hari ini, adik-adik bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian sebelum kita mengakhirinya. Kita naikkan pujian Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Yang semangat ya. Harus yang keras suaranya, oke? Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus. Apa? Gak kedengeran suaranya. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi, pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, siapa? Oh Yesusku, siapa? Oh Yesusku, oh Yesusku. Ya. Ya, anak-anak, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan tiba saatnya kita memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur jika kami boleh mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah impa kami minggu depan, walaupun masih secara online, namun kami percaya Tuhan tetap memberkati, campur tangan, dan selalu menyertai ibadah kami. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, pengasihan dari Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari sekarang ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saatnya kita mengakhiri impa kita di pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita mengakhirinya, karena mau memberikan satu pesan, adik-adik harus tetap rajin cuci tangan pakai sabun, adik-adik harus pakai masker kalau misalnya main di luar rumah, dan adik-adik harus tetap berdoa ya supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita tetap bisa bertemu lagi di gereja. Oke adik-adik, nah kita seperti biasa sebelum kita mengakhirinya, kita ngapain ya? Sama-sama kita bilang 1, 2, 3, Immanuel.